Artinya cita-cita para presiden sebelum-sebelum itu dilaksanakan oleh di pemerintahan Pak Jokowi kan, di pemerintahan Pak Jokowi. Tentu dengan DPR lah ya, dengan legislatif. Terus apa urgensinya ya? Harus buru-buru dipindahkan. Apa urgensinya? Apakah di undang-undang ada batasan waktu apa tidak? Gitu ya. Kalau hidup mereka pesimis, pemikiran mereka pesimis, jangan bawa negara gitu kan. Bawa pribadi aja bawa kali pribadi ya. aja. Hidup lu udah pesimis, ngapain lu bawa-bawa ke negara gitu kan. Kita melihat baik pengamat, baik para politisi kita ini ada yang namanya darurat intelektual gitu ya. Jadi mereka itu mempermasalahkan sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan. Ya. Dan ini sangat disayangkan gitu. Ini Wapres tidak kemana-mana aja sudah tendensius gitu kan. Iya. Nah, ketika ada yang memicunya dengan ide-ide konyol, akhirnya tambah lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah satu dari berbagai serangan mereka ke Gibran. Itu aja. Jadi soal pemindahan ini hanya satu dari puluhan serangan gitu kan. Nah, tapi kan semua serangan itu nggak ada yang cerdas gitu, karena dibalut dengan kebencian, bukan dengan keobjektifan gitu kan. Pokoknya yang menyerang Mas Gibran sampai detik ini 100% tidak ada sesuatu yang berbobot, tidak ada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya mereka orang-orang lemah. Jadi ketika mereka yang lemah, mereka yang bodoh, mereka yang konyol, kenapa Mas Gibran harus menanggapi hal itu gitu kan? Halo kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Yep. Halo Bang. Baik. Apa kabar nih Bang? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu yang sedang beredar terkait Ibu Kota Nusantara. Nah, baru-baru ini muncul wacana Bang, Ibu Kota Nusantara atau IKN ini turun kelas dari yang Ibu Kota Negara menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini mengemuka karena proyek itu pada era Presiden ke-7 Pak Joko Widodo itu kan dikebut. Nah, sekarang ini lempeng-lempeng aja. Salah satu partai itu mengusulkan bahwa karena belum ada kepastian yang jelas untuk kapan pemindahannya ini, mengusulkan agar turun kelas jadi Ibu Kota Kalimantan Timur. Ini kira-kira tanggapan Bang Teddy seperti apa? Oke, terima kasih Mas Habibie. Yang pasti usulan itu ya usulan-usulan orang-orang turun kelas. Ya, kenapa? Ya karena pertama kalau yang bicara itu adalah ya pengamat-pengamat ya di luar dari atau masyarakat biasa lah ya, itu tentu bisa dimaklumi ya kalau sampai menyampaikan hal seperti itu ya. Tapi kalau seorang politisi partai politik ya, tentu apalagi yang terlibat di dalam pembuatan undang-undang IKN, ya tentu itu perlu dipertanyakan kan kelasnya. Jadi demi membuat sebuah konten atau demi untuk terlihat berbeda, akhirnya membuat statement-statement yang turun kelas. Kenapa? Ya kita harus melihat begini nih. IKN ini kan ketika digagas itu bukan pemikiran Pak Jokowi ya. Bukan mau-maunya Pak Jokowi kan. Tapi ini sebenarnya sudah digagas dari zaman Pak Soekarno. Ya. Setiap presiden ingin ada yang namanya pemisahan, gitu kan. Di mana ibu kota benar-benar sebagai tempat pemerintahan, gitu kan. Tapi kan saat itu Pak Soekarno belum bisa melakukan karena ya tentu satu dan lain hal ya. Ke Pak Soeharto pun begitu gitu kan. Wacana itu ada juga. Presiden-presiden selanjutnya kan semua wacana itu selalu ada. Nah, ketika di zaman Pak Jokowi
sudah dilihat bahwa sudah ada kebutuhannya karena melihat ya semakin crowded lah ya ibu kota, sehingga akhirnya membuat sebuah gerakan ya bersama-sama dengan DPR ya untuk membuat IKN gitu kan. Artinya cita-cita para presiden sebelum-sebelum itu dilaksanakan oleh di pemerintahan Pak Jokowi kan, di pemerintahan Pak Jokowi. Tentu dengan DPR lah ya, dengan legislatif. Nah, kenapa pertanyaannya? Ini kan IKN ini nggak mandek nih, jalan ya. Terus apa urgensinya ya? Harus buru-buru dipindahkan. Apa urgensinya? Apakah di undang-undang ada batasan waktu apa tidak? Gitu ya. Kalau nggak ada, artinya ya kita biarin aja ini berjalan sampai sudah dianggap layak untuk dijadikan ibu kota, gitu ya. Ini kan nggak kayak misalnya ada politisi yang ngontrak rumah, tiba-tiba dia pengen pindah ke rumah yang lain, bisa buru-buru begitu kan nggak ini sebuah daerah yang besar gitu kan, apalagi dibangun dari nol gitu. Ini kan progresnya berjalan. Saya makanya agak bingung gitu kan, kenapa apa urgensinya mereka harus akhirnya ya memberikan usul ya yang seperti itu, padahal mereka adalah orang-orang yang mengerti, yang tahu dan mungkin ikut terlibat di dalam pembuatan undang-undang gitu kan, dan tidak ada yang perlu dikejar gitu ya, nggak ada sesuatu yang buru-buru ngapain gitu, sampai akhirnya menurunkan kelasnya gitu kan, dari ibu kota menjadi ibu kota di sebuah provinsi gitu kan. Toh kalaupun jadi ibu kota provinsi misalnya ya, tetap itu harus dilaksanakan, harus di program IKN-nya harus tetap dibangun kan. Jadi apa gitu tujuannya? Enggak secara undang-undang nggak ada harus buru-buru juga ya, karena ini kan proses. Terus secara kepentingan harus pindah juga dalam waktu dekat itu belum terlalu dibutuhkan gitu. Jadi ya sangat disayangkan kalau seorang politisi partai membuat statement itu, ya artinya dia menurunkan kelasnya sendiri gitu, hanya untuk bisa tampil beda. Itu aja sih. Tapi di sisi lain ini soal status ya. Kalau ditanya saat ini ibu kota Indonesia itu di mana? Kan itu gelagapan juga, Bang. Enggak ada yang gelagapan. Status DKI ini kan sudah dicabut. Enggak ada yang gelagapan, karena di dalam undang-undang IKN itu ada pasal yang menyatakan itu sebelum ada diteken nama presiden, itu masih di DKI. Jadi kan ada tuh ya, adalah politisi-politisi, pengamat-pengamat yang nggak baca undang-undang ya, lalu bilang, lah ini kan kita bingung di mana ibu kota kita. Loh, nggak baca pasal berarti. Nah, kalau sampai ada politisi yang berpikiran begitu, berarti ini politisi nggak baca pasal. Ya. Di undang-undang itu jelas kok, bahwa di pasal di undang-undang IKN itu jelas bahwa setelah, silakan baca, saya agak lupa di pasal berapa. Jadi setelah diteken oleh presiden ya, baru resmi pindah gitu kan. Nah ini kalau belum di situ disebutkan, selama belum ya masih di DKI gitu. Dan biarkan IKN itu sedang proses pembangunan gitu kan. Ketika, jadi gini nih, mau ngapain? Harus misalnya misalnya pindah gitu kan, mau ngapain? Orang belum selesai kok. Ya, kita ibaratkan rumah lah ya. Rumah lagi bangun nih, ya lagi dibangun apa segala macam. Terus tiba-tiba kita sekeluarga pindah di situ. Mau ngapain gitu, ya kan? Jadi inilah ya, bagi masyarakat ya, jangan dengarkan omongan-omongan ya politisi-politisi yang nggak bisa baca gitu kan. Terus pengamat-pengamat dadakan gitu. Di undang-undang IKN itu jelas kok. Bahwa untuk saat ini sebelum ya presiden menandatangani ada sesuatu yang ditandatangani itu masih di
DKI ya. Makanya kenapa presiden kita dilantik di DKI walaupun undang-undangnya sudah ada kan? Ya karena ada pasal itu gitu. Jadi sangat disayangkan ya kalau sampai ada politisi partai berpendapat seperti itu, berarti dia nggak ngerti undang-undang gitu. Apakah ini bentuk pesimisme bahwa IKN itu akan sukses, Bang? Yang pesimis lah ya. Iya. Yang pesimis itu ya hidupnya mereka gitu kan. Ya, kalau hidup mereka pesimis, pemikiran mereka pesimis, jangan bawa negara gitu kan. Bawa pribadi aja bawa kali pribadi ya. aja. Hidup lu udah pesimis, ngapain lu bawa-bawa ke negara gitu kan. Kita nggak perlu lah berpikiran seperti itu. Toh faktanya kalau politisi itu nggak punya tiket, saya bayarin gitu untuk ke IKN. Nah, lihat di sana, karena di sana itu orang-orang pada ke IKN menikmati kondisi IKN yang sekarang, melihat perkembangannya, terus udah ada mulai nyicil lah ya, sudah ada ASN di sana gitu kan. Ya ini kan semua kan bertahap gitu kan, semuanya bertahap, nggak simsalabim, dan dananya ada, dari APBN juga ada. Terus gini, semuanya nggak ada masalah. Yang bermasalah mereka sebenarnya, yang berpikiran itu. Yang pesimis adalah hidupnya mereka. Makanya saya bilang, kalau ada politisi yang masih berpikiran begitu, dia belum ke sana, saya bayarin tiketnya. Gitu aja. Oke Bang, ini kita geser ke perayaan hari ulang tahun RI. Nah, kalau tahun lalu itu kan diselenggarakan di IKN nih. Nah, tahun ini kembali ke Jakarta. Apakah ini ada semacam isyarat gitu bahwa di sana itu kurang siap atau ya kemungkinan bakal lama begitu? Gini penyelesaiannya. Ya, saya tahu sebenarnya yang Mas Habibie sampaikan ini kan adalah komentar-komentar mereka kan. Kalau nggak siap, terus kemarin bisa, sekarang kenapa nggak bisa gitu? Ya kan secara logika berpikirnya udah kurang gitu kan mereka. Tahun lalu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Kan aneh. Kecuali kalau tahun lalu nggak bisa, sekarang nggak bisa, itu oke, boleh dipertanyakan gitu. Tahun lalu bisa kok, ya. Pertama, kedua, tahun lalu juga di DKI kan adain juga kan. Dan ini bukan sebuah masalah, mau diadain di IKN, mau diadain di DKI gitu kan. Yang penting diadain gitu ya. Bahkan nanti di IKN pun apakah nggak ada para pihak yang akan merayakan 17 Agustus nanti, kan ada juga di sana. Semua daerah juga merayakan. Jadi kita ini sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat tidak perlu dipermasalahkan, akhirnya dipermasalahkan. Ya karena memang kita melihat baik pengamat, baik para politisi kita ini ada yang namanya darurat intelektual gitu ya. Jadi mereka itu mempermasalahkan sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan. Ya. Dan ini sangat disayangkan gitu. Makanya saya bilang kalau masyarakat biasa gitu ya, yang nggak ngerti urusan politik, mereka berpendapat seperti itu oke. Tapi kalau pengamat politisi itu kan artinya ada darurat ini kan, kecerdasan gitu yang perlu diperbaiki gitu. Itu. Nah ini di sisi lain ini ada sejumlah partai yang merespon usulan itu. Pertama ini mengusulkan untuk seluruh kementerian BUMN itu berkantor di sana, Bang. Seluruh. Jadi BUMN itu harus berkantor di IKN. Kira-kira seperti apa? Gini ya. Sebelum saya jawab itu, saya minta ya para partai-partai itu untuk meng-hire dia punya tim untuk membuat membuat konten atau membuat ide-ide nih yang bisa dilemparkan ke publik gitu kan. Saya pikir mereka harus mengganti timnya dengan yang lebih mahal lah, lebih cerdas gitu. Karena sekali lagi saya bilang ya, ini IKN dalam proses pembangunan, ya. Artinya secara infrastruktur masih juga ada kekurangan. Itu udah pastilah gitu kan.
masih belum ada terkoneksi sana dan sini, lalu suruh pindah misalnya BUMN di sana, ya, yang nanti endingnya, ya, ketika mereka mau bekerja, mau tektokan lah ya, tektokan untuk urusan proyek dan segala macam, akhirnya harus bolak-balik Jakarta IKN. Iya. Ya. Artinya akan ada pengeluaran yang besar yang sebenarnya tidak perlu, gitu kan? Hanya karena ingin mengikuti hawa nafsu untuk buru-buru memindahkan, gitu. Kan nggak cerdas gitu. Iya. Ya. Sama kayak itu yang saya bilang tadi, rumah nih, kita analogikan rumah aja dah. Rumah ini lagi masih dalam pembangunan, masih ada tukangnya, masih ada ini. Terus kita disuruh kerja di situ, ngantor di situ. Kan nggak masuk akal gitu. Maka sangat disayangkan, saya bilang nih, politisi-politisi ini menyampaikan sesuatu yang mereka sendiri pun, saya yakin mereka kalau disuruh begitu pun nggak akan. Makanya ya, saya tantang nih, ya, ini partai-partai, politisi-politisi, pengamat-pengamat itu, kalau mau mengusulkan sesuatu yang aneh, silakan kalian lakukan dulu, ya. Pindahin kantor partai ke sana gitu. Bisa nggak? Pindahin kantor partai ke sana, terus kalian kerja di sana. Kalau bohong, kalau kalian nggak bolak-balik Jakarta, ya, IKN Jakarta untuk urusan itu. Jadi sebelum bicara, ya, silakan kalian pindah. Saya tantang nih, saya pengen, karena kalian pengen buru-buru, saya tantang seminggu dari sekarang kalian pindahkan, ya, kantor pusat kalian ke IKN dan bekerja di sana. Silakan. Kalau kalian bisa, baru kalian bisa menyampaikan ini dan itu kepada pemerintah, agar supaya pemerintah bisa segera pindah ke sana, gitu kan. Untuk sekelas partai aja mereka nggak mungkin bisa, gitu ya, apalagi untuk sekelas sebuah ibu kota, gitu. Inilah saya bilang hanya tong kosong bunyi nyaringnya. Jadi cuma ngomong aja, yang penting beda, gitu kan. Dipikir itu berkelas, padahal kalau kita mau pakai akal sehat itu nggak mungkin. Toh apalagi selalu saya ingatkan, ya, dalam beberapa kesempatan, ini kan IKN ini proyek yang jangka panjang, ya, nggak bisa langsung juk, gitu kan. Kenapa sih tidak menikmati aja proses ini, gitu? Iya. Tidak menikmati, mendukung, gitu kan. Apalagi kalau ada partai yang ada di Senayan, ya mendukung aja. Oh, bagaimana nih IKN ini bisa diperbanyak pembiayaannya supaya kita bisa mempercepat, gitu kan. Agar supaya misalnya 5 tahun ke depan bisa, itu kan target-target itu kan harus, dan masyarakat harus tahu bahwa dalam dalam memutuskan pembiayaan IKN itu DPR tuh terlibat, gitu. Nggak bisa pemerintah. Jadi nih, makanya saya bilang kurang cerdasnya begini nih. Misalnya ada politisi yang partainya di Senayan, gitu kan. Dia tahu, dia yang ikut memutuskan, ya. Mereka ikut memutuskan. Lalu mereka berkomentar seperti itu, seolah-olah mereka bukan pelakunya. Orang luar, gitu. Ya. Orang luar kan. Ini kan, makanya saya bilang, aduh, kurang cerdas, gitu. Makanya saya tantang, minggu depan kalian pindah ke IKN. Bisa nggak? Ya. 1 tahun gitu, Bang. Dan jangan ke DKI, gitu. Di sana aja. Jadi seluruh orang-orang kalau mau ke IKN semua, gitu. Mereka juga pasti menolak kok, yakin saya. Ya. Mereka gini, jadi akhirnya mereka mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri pun tidak mampu melakukannya, gitu kan. Ingat loh, di ajaran agama ada loh soal gitu, ya. Lakukan sesuatu yang kalian kalian perintahkan sesuatu yang masuk akal, yang mampu, gitu kan. Kalian aja nggak mampu kok sampai menyuruh pihak lain untuk melakukan hal yang konyol itu, gitu. Itu sih. Nah, ini uniknya menyarankan dan mendorong untuk Wapres Gibran itu berkantor di IKN, Bang. Nah, ini seolah-olah karena Gibran anak Pak Jokowi sebagai penggagas yang waktu itu dianggap sebagai yang getol untuk segera IKN jadi. Nah, ini kira-kira gimana? Kok bisa menyarankan Wapres segera berkantor di sana begitu? Ya, jadi sebenarnya
saya bilang nggak salah juga nih mereka ini kan, karena mereka ikut-ikutan sama menteri-menterinya Pak Prabowo kan, yang yang mengatakan seolah-olah udah harus ke Gibran ke mana, ke Papua gitu kan. Gak ada masalah gitu selama itu perintah presiden gitu kan, atau kesepakatan presiden dan wakil presiden. Toh Mas Gibran juga sebagai wapres mengatakan beliau mau dimanapun nggak ada masalah selama masih di Indonesia gitu kan, dan atas perintah presiden. Sayangnya presiden tidak menyuruh itu gitu kan. Presiden tidak menyuruh itu, dan sempat kan kemarin itu ramai bahwa presiden seolah-olah menyuruh Mas Gibran di Papua gitu untuk standby. Ternyata akhirnya istana kan mengklarifikasi kan nggak ada gitu kan. Nah, ini pesan saya kepada menteri-menteri untuk kalau nggak ngerti tanya dulu ya. Jangan kalau ngelihat kamera buru-buru pengen ngomong gitu. Iya. Pengen tampil. Jadi jangan juga gitu. Semuanya ini harus, karena ini sebuah negara ya. Kalian bukan pribadi, kalian harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar apa yang diarahkan presiden itu yang kalian sampaikan. Kalau nggak ngerti tanya, gitu kan. Jangan menafsirkan sendiri. Nah, gara-gara itu muncul juga nih akhirnya pihak-pihak lain yang punya ide menyarankan Gibran di IKN dan segala macam. Nah, ini kan sama juga. Saya bilang kalau misalnya ini sama kayak Wapres, kayak BUMN, kayak kementerian harus pindah ke sana gitu ya. Walau belum beres, ya sama aja seperti yang saya sampaikan tadi. Ini konyol gitu kan. Yang ada kan Mas Wapres juga malah harus koordinasinya mau nggak mau harus berangkat pulang balik Jakarta kan, mau ngapain gitu. Sesuatu yang nggak secara hitungan, secara logika, secara akal sehat belum bisa, ngapain kita paksakan gitu kan. Ini sebenarnya itu yang saya bilang ya, ending-endingnya itu adalah ini kan statement-statement konyol kan, statement-statement konyol yang sayangnya bukan dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, tapi orang-orang yang mengerti. Di dalam lagi ya. Orang di dalam, ya kan konyol gitu ya, yang akhirnya membuat masyarakat akhirnya berpolemik juga. Makanya ini para politisi, para menteri, para pejabat itu kalau bisa belajarlah ya, baca-bacalah, baca buku, baca macam-macam agar supaya ketika menyampaikan sesuatu itu benar-benar bisa diterima secara akal sehat, dengan logika, dan tentu tidak membuat kegaduhan gitu kan. Kalau ini kan kayak sengaja gitu supaya dibicarakan kan. Ya, jadi supaya beda, supaya terlihat keren gitu kan, padahal konyol gitu. Nah, ini yang terjadi di kita gitu. Maka saya bilang darurat kecerdasan ada di para petinggi kita. Ini harus segera perbaiki lah. Tapi ini kalau dilihat awalnya Mas Wapres diusulkan ke Papua. Nah, setelah itu diisukan dan didorong untuk ke IKN. Ini kok seolah-olah meminggirkan Wapres di Jakarta. Ya, seolah-olah pengen Wapres ini jangan di Jakarta deh, lu ke mana gitu biar nggak ke Jakarta. Kok tendensius gitu Bang kira-kira? Ya iya, memang karena kan gini, Wapres tidak kemana-mana aja sudah tendensius gitu kan. Iya. Ketika ada yang memicunya dengan ide-ide konyol, akhirnya tambah lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah satu dari berbagai serangan mereka ke Gibran, itu aja. Jadi soal pemindahan ini hanya satu dari puluhan serangan gitu kan. Nah, tapi kan semua serangan itu nggak ada yang cerdas gitu, karena dibalut dengan kebencian, bukan dengan keobjektifan gitu kan. Dan Mas Gibran nggak perlu mendengar mereka, karena Mas Gibran itu adalah orang nomor 2 di negeri ini kan. Beliau hanya mendengar ya kata Pak Presiden. Presiden mengarahkan apa, itu yang beliau lakukan. Kalau yang di bawah mengarahkan itu ya ibarat anjing menggonggong kafilah terus berlalu aja gitu. Jadi buat Mas Gibran juga ya, tapi nggak perlu lah, Mas Gibran sudah kawakan lah ya. Artinya beliau juga tahu mana yang harus didengar, mana yang enggak. Ini kan hanya bunyi-bunyian saja nih semua ini.
bunyi-bunyian sesaat, ya yang ngomong juga punya kepentingan kan, pengen tampil, pengen berbeda, pengen jualan, ya macam-macam lah. Ya caranya ya dengan membawa-bawa nama Mas Gibran gitu ya. Tapi ini kok seolah Mas Gibran menjadi apa ya, musuh bersama atau common enemy begitu Bang? Ya. Sehingga terus diserang gitu. Ya Apa karena jawabannya dosa dulu? adalah ya siapa suruh mereka lemah gitu kan. Sekarang gini, ya kalau you kuat, lu nggak akan serang orang. Oke. Ya. Tapi karena lu lemah, mau ini politisi kayak mau pejabat kayak mau siapapun yang mau apa namanya pengamat kayak itu kan ketika mereka menyerang Gibran tanpa dasar, tanpa ilmu, artinya kan mereka orang-orang lemah nih, ya. Jadi ketika mereka menyerang, mereka merasa ada ketakutan, ya, bahwa ini Gibran bisa jadi sesuatu. Oke. Sekarang kan udah jadi sesuatu nih Bang. Iya, artinya semakin jadi nih, gitu kan, nih Mas Wapres ini kan. Ya, jadi mereka nggak bisa terima gitu kan, nggak bisa terima kalau sampai Mas Gibran ini menjadi sesuatu ke depan, bisa jadi presiden, bisa jadi pimpinan partai politik besar, ya. Dan mereka ini adalah ancaman. Mereka melihat ada seseorang yang punya kemampuan, potensi dan itu menjadi ancaman. Ya. Beda kalau orang ya mengkritisi sesuatu dengan data, dengan ilmu, dengan hukum, dengan aturan ya. Tapi kan bisa dibilang 100% loh, nggak ada 95 loh, 100%. Mereka yang menyerang Gibran itu ya karena ketakutan, karena mereka lemah dan karena kebencian. Hanya itu aja. Saya pastikan itu. Karena coba kita list siapa-siapa orang-orangnya, pasti diketahui ya Bang itu. Ya, yang nyerang itu pasti karena ya dianya lemah. Ya, dianya konyol, dianya begini, dia begitu. Pokoknya yang menyerang Mas Gibran sampai detik ini 100% tidak ada sesuatu yang berbobot, tidak ada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya mereka orang-orang lemah. Jadi ketika mereka yang lemah, mereka yang bodoh, mereka yang konyol, kenapa Mas Gibran harus menanggapi hal itu gitu kan? Ya sama lah kayak kita. Ya, misalnya nih ya, kita lagi lagi pesta lah, lagi happy ya. Terus ada orang-orang konyol di pinggir marah-marahin kita gitu. Marah-marahin kita tapi dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi susah gitu kan. Terus kenapa harus kita yang jadi beban gitu? Mereka maki-maki kita. Kan berarti kan mereka yang lemah kan? Ngapain kita mesti mengeluarkan effort kita untuk memukul mereka? Biarin aja mereka nggonggong gitu kan. Gitu sih kalau kita menganaloginya gitu. Tapi tidak ada dendam atau yang melatar belakangi serangan-serangan ke Mas Gibran ya sebenarnya? Ya macam-macam kan saya bilang, orang-orang kalah, orang-orang sakit hati, orang-orang dendam. Misalnya ada orang-orang yang dipecat sama bapaknya karena nggak beres kerjanya gitu kan. Ikan kita bisa melihat gitu kan. Apa namanya, semua itu makanya saya bilang 100% serangan ke Mas Gibran, serangan ke Pak Jokowi, serangan yang mereka lakukan itu adalah serangan-serangan yang dasarnya memang itu semua kebencian, ketakutan, ya. Terus mereka iri, mereka lemah gitu kan. Kalau mereka begitu, kenapa kita Mas Gibran harus mengeluarkan effort ya untuk mengusir itu ngapain? Dia orang nomor 2 di Indonesia, ya. Beliau dengan Pak Prabowo satu kesatuan, satu tim. Terus ngapain? Ya, mereka fokus aja ngurusin menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang sesuai dengan janji dan sumpah mereka ketika diangkat kan. Itu aja. Kan mereka tidak di dalam sumpah dan janji mereka tidak ada mengatakan kami akan memerangi orang-orang yang membenci kami, nggak ada kan? Ngapain gitu? Iya. Sudahlah gitu. Oke, Bang, kembali lagi ke IKN nih. Nah, selain ada wacana-wacana menurunkan kelas tadi, itu ada dorongan untuk
menerbitkan kepres keputusan presiden tentang percepatan pemindahan ibu kota. Nah, ini kira-kira kenapa sih kok seolah-olah buru-buru gitu? Ya kan gini, itu yang saya bilang. Mereka pengen buru-buru supaya mereka bisa melihat kegagalan. Oke. Ngerti nggak? Ya. Mereka dorong nih, padahal kan kepres. Pres itu kan namanya presiden. Jadi kan keputusan presiden kan. Ya. Kewenangan siapa? Presiden kan. Kalau presiden lihat, belum ngapain? Ya udah, toh tidak ada di dalam undang-undang harus memaksa, harus buru-buru kan. Nah, kenapa mereka buru-buru? Ini orang-orang yang ingin agar supaya gagal. Pak Prabowo gagal, Mas Gibran gagal, ya IKN gagal gitu. Jadi tujuan mereka nggak ada yang baik. Kalau dari 10 orang yang ngomong, 11 orang yang nggak baik. Ya. Satunya dari mana itu? Satunya di pinggir-pinggir yang ngomong. Iya, pembisiknya ya. Pembisiknya. Jadi saya pastikan yang mendesak itu adalah orang-orang yang punya niat buruk bagi bangsa dan negara ini. 100%. Ya, karena mereka ingin ini gagal. Ya akan gagal. Orang sesuatu belum beres kok, kayak saya jelaskan tadi, bangunan belum beres, ya. Masih kerja, tukang masih masang bata, masih ini, terus tiba-tiba kita masukin furniture gitu kan. Ya kan sakit nggak kan? Mungkin, nggak mungkin kan? Nah ini orang-orang ini yang mendesak itu adalah orang-orang yang ingin gagal. Ya, artinya kan pikiran mereka negatif. Ya kalau udah negatif ya sakit orang-orang itu. Iya. Sebenarnya ini kan sudah dialokasikan ya, anggarannya sudah jelas ini besarannya. Ya kira-kira sekitar 14 triliun ya. Apakah dana segitu untuk pembangunan IKN dalam 1 tahun itu masih dianggap tidak serius gitu Bang? Ada nggak ukurannya serius dan tidak serius? Bisa nggak mereka ngasih? Kalau orang mengatakan itu sedikit itu banyak, itu mereka harus ngasih patokannya. Ya kan? Dari 100% ini 10% masih kurang loh. Belum tentu juga. Karena misalnya 10% itu. Ya karena memang kepentingannya itu. Dan karena memang dana negara ya APBN kita memang baru segitu. Makanya saya bilang kan gak harus buru-buru bos, ya nggak harus buru-buru sambil kita misalnya mencari sponsor investor gitu kan. Jadi sebenarnya pembangunan IKN ini adalah sesuatu yang bagus karena dicita-citakan oleh semua presiden terdahulu, diinginkan oleh masyarakat. Dan pembangunannya ini sekarang sudah berjalan gitu kan. Jadi di pikiran orang itu kalau IKN sudah dicanangkan langsung tinggal, nggak begitu proses. Toh dari awal kita sampai sekarang kita ngelihat jelas ya, ini sudah mulai terbangun, jalan ada bangunnya, perumahan mulai ada, berprogres dan itu sesuatu yang biasa ya. Kayak hidup kan berprogres ya, IKN berprogres gitu kan, semuanya berprogres. Nah ini orang-orang yang mendesak ini adalah orang-orang yang, itu saya bilang tadi, orang-orang yang memang ingin negara ini, ingin IKN ini gagal. Itu aja, busuk udah hati dan pikiran mereka. Tapi biar membendung mereka ini, berarti gimana nih Bang? Kalau membendung mereka dengan didiamkan kan. Toh pertama mereka bukan presiden, mereka bukan wakil presiden, ya. Jadi untuk apa gitu? Kita punya kewenangan, terus ada yang teriak-teriak, gonggong, ya kita biarin aja. Toh sampai mereka mau terjun dari gedung juga untuk suruh buat kepres itu, kalau presiden ngelihat belum, ngapain dipaksakan gitu kan? Tapi kalau dibiarkan ini apa nggak memicu pendapat masyarakat gitu untuk ikut menyerang lah atau menuntut agar segera terrealisasi ini? Coba tanya deh ya. Masyarakat juga kan gini, yang orang yang percaya sama mereka itu adalah kalau nggak orang bayaran, orang bodoh. Cuma dua ya. Kenapa? Kalau orang bayaran dia harus ngomong sesuai dengan orang yang bayar. Kalau orang bodoh ya dia dengan mudah terprovokasi, padahal kalau pakai akal sehat, bangunan belum beres ya, itu yang saya bilang. Terus lu masukin furniture, bodoh nggak? Bodoh, gitu ya. Itu
itu selain bodoh ya saya bilang sakit. Ya kita pikir akal sehat, bos. Iya. Ya, mudah kok melihat IKN itu, cuma tinggal bandingkan antara pembangunan IKN sama pembangunan rumah. Belum jadi, lu udah masukin meja, kursi dan segala macam kan nggak masuk akal. Itu sih gini, cara saya menyampaikan ini cara berpikir yang sangat mudah aja, ya. Sangat mudah sehingga siapapun bisa menerima dan bisa menyatakan, oh iya, ngapain buru-buru ya? Toh nggak ada yang dikejar ini tuh, nggak ada sesuatu yang harus diharuskan. Makanya coba tanya sama orang-orang yang mendesak untuk pindah gitu kan, apa alasannya? 100% saya pastikan mereka nggak punya alasan. Ya, kan nggak mungkin mereka beralasan pengen gagal, kan nggak ada. Tujuan mereka ingin menggagalkan, tapi kalau ditanya alasan, pasti mereka nggak bisa jawab. Kelagupan ya. Iya. Oke, mungkin itu perbincangan kita di program Persepsi. Terus ikuti pembahasan menarik kita di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam.